Hai gengs, balik lagi di Fit Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Kali ini kita akan kupas secara mendalam perjalanan gemilang timnas voli putri U21 Indonesia di kejuaraan voli dunia putri U21 FIVB 2025 yang sedang digelar 7 sampai 17 Agustus 2025 ini, gengs, di Surabaya. Ini adalah momen bersejarah Indonesia sebagai tuan rumah dan kini tampil bersama 23 negara lain dalam kejuaraan junior terbesar di dunia ini. Nah, sebelum mulai Mimin mau minta maaf dulu kalau kemarin-kemarin kontennya agak sampah. Sorry banget. Sebenarnya itu hanya keisengan Mimin karena udah bosen bahas ini itu, akhirnya ya kali-kali coba yang agak belok dikit ya. Anyway, kita sekarang kembali ke jalan yang lurus ya. Mari kita mulai. Yang pertama, sebelum kita masuk lebih jauh, mending kita tahu dulu nih sejarah dan konteks dari kejuaraan dunia U21 ini. Di mana kejuaraan dunia U21 FIVB pertama kali memperluas formatnya tuh menjadi 24 tim, menjadikannya ajang promotif terbesar. Sebagai tuan rumah ya, Indonesia mendapat fasilitas pelatnas dan dukungan dari program FIVB Empowerment, termasuk pelatihan teknik dan peralatan. Ini tuh bukan hanya soal pertandingan ya, tapi juga investasi strategis jangka panjang dalam pengembangan voli nasional, gengs. Timnas putri U21 nih tergabung di Pool A bersama Argentina, Serbia, Puerto Rico, Kanada, dan Vietnam. Hanya 4 tim terbaik nih yang akan melaju ke babak 16 besar. Format ini tuh cukup menguras konsistensi dan mental yang kuat sejak fase grup awal. Di mana di laga awal Indonesia melawan Vietnam di tanggal 7 Agustus. Yang sayangnya Indonesia harus kalah dengan skor cukup telak 0-3. Nah, kekalahan yang memang terasa agak pahit ini ya karena atmosfer debut di atas panggung dunia dan faktor nervous pemain. Apalagi timnas senior juga baru aja kalah dari Vietnam, jadi kayak double-double lah. Nah, pelatih Marco Sugiyama sendiri menyatakan kekalahan ini terjadi karena timnya tuh gugup dan tertekan, apalagi ini adalah panggung internasional pertama mereka. Tapi sehari kemudian di tanggal 8 Agustus Indonesia tuh melawan Kanada dan berhasil bangkit hingga mencatat sejarah dengan menang 3-1 melawan Kanada, salah satu favorit voli dunia. Performa para anak-anak U21 kompak, disiplin, dan mental juga sangat teruji, terutama di momen-momen krusial, gengs. Pemain seperti Pascalina Mahouze yang menciptakan sekitar 18 poin hingga Junaida Santi 17 poin tampil sangat gemilang. Nah, setelah mengalahkan Kanada ini, Indonesia tuh melenggang naik dengan 3 poin penting. Sayangnya semalam Indonesia tuh gagal meraih hasil positif saat melawan Puerto Rico, yang mana sebenarnya itu wah gila tipis banget, men. Udah sampai set kelima. Sayangnya ya Puerto Rico mampu untuk memanfaatkan kesempatan itu. Jadi Indonesia tuh kalah tipis 2-3 atas Puerto Rico dalam laga yang berlangsung cukup ketat. Tim Garuda Muda tampil agresif dan sempat mendominasi sebenarnya, terutama di awal dan pertengahan laga. Namun inkonsistensi dan kesalahan di momen-momen krusial membuat kemenangan tuh jadi lepas. Puerto Rico mampu memanfaatkan celah itu untuk mengembalikan momentum dan mengamankan kemenangan di set penentuan, yakni set kelima. Secara keseluruhan sebenarnya permainan Indonesia menunjukkan serangan yang cukup variatif, mentalnya juga oke dan daya juang yang tinggi. Tapi stabilitas di poin-poin akhir masih perlu diperbaiki ya agar bisa mengamankan laga-laga ketat seperti ini di masa depan. Apalagi masih harus melawan Serbia dan juga Argentina. Wah banget. Nah, skuad timnas kali ini tuh terdiri dari 12 pevoli muda ya, termasuk Chelsea Berliana, Junaida Santi, Pascalina Mahouze, Shelomita, Afra Hasna, Kadek Diva, Azahra, Ajeng Cahaya, Indah Gurento, Giovanni Eka, dan Mardita Namira. Mereka ini tuh telah menjalani pemusatan latihan yang intensif, termasuk uji tanding melawan tim senior. Pengalaman tersebut tentu menjadi modal yang sangat penting dalam soliditas tim. Baru sampai sini aja nih banyak ilmu yang bisa didapatkan sama timnas U21, guys. Yang pertama tentu mental pressure. Kekalahan di awal turnamen melawan Vietnam itu menunjukkan perlunya simulasi tekanan dan latihan mental untuk menghadapi beban home crowd. Selain itu ada poin plus juga di transisi dan juga servis. Setelah dievaluasi lagi, tim ternyata tampil lebih agresif di servis dan juga transisi yang menunjukkan fleksibilitas strategi. Nah, melawan Kanada, stabilitas di poin terakhir adalah faktor penentu kemenangan. Itu salah satu contohnya. Di sisi lain, depth squad dan stamina itu juga sangat penting. Turnamen panjang ya membutuhkan rotasi fisik dan mental yang sangat bugar. Salah satu evaluasi penting yang harus dilakukan oleh pelatih ke depannya. Di laga pembuka pas lawan Vietnam nih, pelatih Marco Sugiyama mengakui bahwa para pemainnya tuh kelelahan secara fisik dan belum terbiasa dengan tekanan di panggung dunia. Ini tentu menjadi faktor utama kekalahan telak 0-3. Selain itu ya memang Vietnam tampil bagus.
Di timnas U21 secara eksekusi taktis yang belum matang serta kesulitan membaca permainan lawan menjadi kendala serius tentu saja. Nah, setelah laga pertama muncul transformasi yang signifikan nih. PBVSI melalui Wakil Ketua Pembinaan dan Prestasi Lautri Mas Pitela menyebut bahwa pengalaman pertandingan awal dijadikan bahan evaluasi mental pemain, gengs, termasuk harus menikmati setiap pengalaman untuk memperkuat mentalitas. Nah, ini yang diperlukan di timnas kita adalah mentalitas. Itu dulu ya. Memang sebelum turnamen tuh tim menggelar uji coba melawan tim-tim kuat seperti Chile, Korsel, dan Jepang. Asisten pelatih Agus Irawan menyatakan ya bahwa hal ini tuh membantu membangun kekompakan dan pemahaman antar pemain, khususnya performa solid dari middle blocker seperti Chelsea Berliana dan Maradinta Namira, serta konsistensi libero Zawa Aliyah, Jasmine, dan Indah Guretno. Jadi bisa dibilang uji coba itu sangat berpengaruh besar. Di laga melawan Kanada ya, keberhasilan Indonesia tercapai lewat beberapa perubahan taktik, mulai dari servis dan pertahanan yang solid. Yang dengan itu menghindari kesalahan beruntun, tim tampil lebih tenang dan terstruktur. Variasi serangan juga lebih efektif, di mana kombinasi serangan tajam dari luar, quick set ke tengah, dan finishing pada deuce membuat mereka unggul di set paling ketat. Mental bertanding juga semakin meningkat. Pelatih sendiri menyatakan bahwa tim lebih matang, tidak lagi demam panggung, berbeda dari laga pertama melawan Vietnam. Ya, walaupun di laga ketiga mereka harus mengalami kekalahan yang sebenarnya itu adalah kekalahan yang cukup terhormat karena mereka tampil habis-habisan, gengs. Dan tentu ini semakin menegaskan ya bahwa ini adalah harapan besar kepada timnas junior ini sebagai fondasi menuju tim senior dan peningkatan prestasi global. Nah, tentu turnamen ini, gengs, juga diharapkan mengakselerasi animo masyarakat terhadap olahraga voli yang semakin gede lagi. Gak cuma pas ada Mega di Red Sparks, animonya gede, pas Mega pulang kecil ya. Sayang banget. Indonesia sendiri masih memiliki laga-laga penting di grup A ya, melawan Serbia di tanggal 11 Agustus dan juga Argentina di 12 Agustus. Hasil saat ini membuat peluang lolos tuh sebenarnya terbuka selama konsisten bangkit dan memanfaatkan momentum kemenangan atas Kanada tadi. Pokoknya ya, setiap pertandingan baik kemenangan maupun kekalahan tentu menjadi pelajaran. Penguatan mental, pembelajaran taktis, dan penyusunan generasi junior ini menjadi investasi masa depan. Pemain yang bersinar saat ini berpotensi jadi poros tim senior, tentu saja ya, memperkuat ekosistem kompetisi nasional dan lain-lain. Selain perjuangan di lapangan, keberhasilan timnas voli putri Indonesia di kejuaraan dunia juga nggak lepas dari dukungan besar di luar lapangan. Kalian-kalian inilah. Antusiasme penonton Indonesia, baik yang hadir langsung maupun yang menonton dari rumah, menjadi energi tambahan bagi para pemain. Media sosial dipenuhi dengan semangat dukungan, komentar positif, dan doa agar para atlet dapat tampil semaksimal mungkin. Tentu yang gak kalah penting adalah persiapan timnas jelang turnamen ini juga patut diapresiasi, gengs. Program latihan yang intensif mencakup pemantapan strategi, penguatan fisik, serta adaptasi dengan gaya bermainnya tim-tim besar dunia. Pelatih maupun staf juga bekerja dengan sangat keras untuk hasil ini, sehingga setiap laga dihadapi dengan strategi yang khusus. Gak hanya soal teknik ya, tentu mental para pemain juga menjadi fokus. Bermain di ajang sebesar ini seringkali itu menghadirkan tekanan yang juga besar, sehingga latihan mental dan pembentukan chemistry tim menjadi hal yang sangat penting. Beberapa pemain muda pun mendapatkan pengalaman berharga melawan tim-tim kelas dunia yang diharapkan bisa menjadi modal berharga untuk masa depan voli Indonesia. Itu yang paling penting. Perjalanan timnas voli putri U21 Indonesia dalam kejuaraan dunia U21 FIVB 2025 adalah kisah perjuangan, kebanggaan tuan rumah, dan pertumbuhan mental. Dari kekalahan di awal, tim bangkit secara spektakuler dan kini mencoba untuk bangkit lagi. Semua tergantung pada konsistensi dan daya juang di laga-laga berikutnya. Yang Win minta adalah ya terus dukung mereka lewat tontonan, share, dan apresiasi terhadap pembinaan jangka panjang yang memang itu harus konsisten dan harus segera diwujudkan. Oke lah, mungkin sekian dulu aja konten kali ini. Kita tunggu besok bermain melawan Serbia, semoga menang. Jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Station Reborn selanjutnya. See ya di next video, guys. Bye bye. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your